Radio Lawan COVID-19 Sorti FM 100% lagu bagus dan was Tiara Andini gemintang hatiku mitra setia. Dan seperti tadinya janji Edwin balik tapi nggak sendiri. Sudah ada si cantik Tiara Andini. Halo, selamat siang. Hai, selamat siang Tiara. Aduh, kamu nih bener-bener semangat banget gitu ya di siang ini nih. Iya dong. Oke, apa kabar nih Tiara? Apa kabar nih? Baik sekali. Baik sekali ya. Hari yang baik ya. Luar biasa. Ini kira-kira aktivitas kamu dari pagi sampai siang ini lagi ngapain aja mungkin? Untuk hari ini aku lagi free, spesial buat radio ini aja. Oh, keren banget nih. Oke. Ini mungkin sekarang juga kamu lagi sibuk-sibuknya promoin single Terlanjur Mencinta gitu ya? Yes. Ih, keren banget, sumpah. Oke, sebelum kita ngebahas lebih dalam soal single keduanya kamu nih Tiara, Edwin penasaran gitu ya, kira-kira mulai sejak kapan nih kamu suka dan tertarik untuk terjun ke dunia musik, tarik suara terkhususnya, dan gimana support juga dari orang tua buat seorang Tiara gitu? Sebenarnya aku itu masuk ke dunia musik ini dari kecil, udah sering ikut lomba-lomba gitu, karena memang keluarga aku ini keluarga musisi kan, papa aku musisi, mama aku penyanyi, jadi memang lingkungan aku itu lingkungan pemusik gitu, jadi dari kecil udah dibiasain untuk latihan, lomba-lomba kecil gitu, dan sampai akhirnya aku kelas 5 SD aku baru ikut kelas vokal yang baru ngeseriusin buat ikut festival yang di luar kota yang lebih tinggi gitu. Oke. Sampai aku SMA akhirnya ikut ajang pencarian bakat yang di pertelevisian. Oke, jadi udah dari kecil mencoba untuk karena memang bakat juga udah datang dari kedua orang tua yang juga musisi. Pasti juga jatuh ke anaknya yang wah keren banget sih sumpah prestasinya. Ini kamu bener-bener kalau mau dibilang ya, jadi pusat perhatian banget sih kalau mau dibilang di Indonesian Idol kemarin ya. Kalau Edwin tonton sih, karena Edwin juga salah satu orang yang suka banget sama performa kamu sepanjang Indonesian Idol. Aku ngikutin banget loh kamu tuh di sana tuh. Oh, terima kasih. Bener. Tapi paling suka performku yang mana? Paling suka waktu nyanyi lagunya Fiersa Besari. Waktu yang salah, bener. Terus juga sama lagunya Glenn Fredly. Oh, Sedita Berujung. Iya, itu tuh keren banget. Terus juga Edwin juga sering nonton tuh kalau misalnya kamu tampil di TV-TV kan waktu si almarhumnya Glenn Fredly meninggal, kamu diundang gitu ya untuk nyanyiin lagunya itu. Wah, itu juga nggak kalah keren lagi, sumpah. Oh, makasih. Oke. Ini Edwin penasaran lagi gitu ya. Selain ajang pencarian bakat Indonesian Idol yang sempat kamu ikutin kemarin dan dapat juara 2, kira-kira lomba apa lagi yang pernah kamu ikutin gitu sepanjang kamu merintis karir gitu? Dulu waktu masih di Jember ya mungkin aku cuman ikut lomba-lomba yang di kota itu aja, yang di Jember gitu, antar sekolah atau antar daerah. Pernah juga waktu itu aku lomba di luar kota, di Surabaya, itu lomba festival Mandarin. Wah, oke, jadi kamu nih hebat bahasa Mandarin juga ya? Bisa dibilang kalau untuk lagu ya, cuman kalau ngobrol aku nggak bisa sih. Tapi kalau nyanyi bahasa Mandarin bisa ya? Iya, lumayan banyak stok lagunya karena di Jember aku dulu jadi ini Mandarin singernya di suatu wedding Chinese gitu. Boleh dong dengar sedikit aja 2-3 kata gitu ya. Nyanyi bahasa Mandarin ini mungkin buat mitra setia Suara Timur di rumah juga yang lagi dengerin pada penasaran gitu kalau Tiara nyanyi bahasa Mandarin kayak gimana. Dikit aja gitu. Oke. 我依然是你的情人，我依然爱你最深，别接近陪你的主人，不闻不觉也不问我的疼。Wih, keren. Aduh. Agak lupa sih. Tapi ini jujur loh, dengerin kamu nyanyi sedikit itu aja bulu badan aku berdiri loh. Masa sih? Iya, serius. Saking ngefansnya gue sama kamu nih. Mutiara dong. Iya, Mutiara. Nanti ntar gue gabung ya, Mutiara official gitu. Oh. Oke, ini kamu juga pernah ya, terlibat dalam kegiatan spektakuler lainnya yaitu Jember Fashion Carnival di kampung halamannya kamu gitu. Asli Jember ya kamu ya? Yes. Ini gimana tuh bisa ikut dalam perhelatan tersebut tuh?
Dulu aku pertama kali ikut waktu kelas 1 SMP, itu aku masih pakai kostum yang namanya tuh artwear. Jadi kalau di jersey tuh ada beberapa macam. Artwear tuh masih yang dasaran bajunya aja. Terus kalau grand itu yang pakai sayap-sayap yang heboh banget itu. Nah, aku mulai yang pakai sayap-sayap heboh itu aku waktu kelas 1 SMA pengen ikut lagi. Nah itu gitu. aku pakai yang tema Korea itu Kak, yang aku sampai ke Asian Games itu. Oke. Wah, kamu juga pernah tampil loh ternyata di ini ya, acara Asian Games 2018 di Jakarta kemarin ya? Iya, waktu closing Asian Games aku kebetulan keren banget. dipilih. Ini emang dipilih langsung gitu dari kayak kota-kota gitu ya, yang punya suara bagus untuk nampil gitu ya? Oh enggak, waktu itu aku bukan nyanyi sih di closing Asian Games itu. Aku pakai kostum itu buat jadi back dancernya Kak Siti Badriah. Oh, back dancer. Berarti kamu juga jago ngedance gitu ya? Lumayan. Oh, lumayan. Pantesan di video klip yang Gemintang Hatiku kamu goyangnya juga lentur-lentur gitu ya? Ntar lagi. Oke. Aduh, keren banget sih kamu nih. Kita ngebahas dulu ya soal single pertama Gemintang Hatiku gitu. Kalau mau dibilang kan Gemintang Hatiku versinya Tiara ini agak sedikit berbeda gitu ya versionnya sama miliknya si Titi ya. Kamu sebutnya Titi ya? Si Liodra gitu. Kalau Liodra Lili. Oh, Lili. Kalau kamu yang Titi ya? Iya. Oh iya. Aduh, gue suka kebolak-kebalik gitu. Oke, si Lili gitu ya. Dia versinya lebih slow, lebih adem gitu. Kalau kamu yang lebih upbeat, lebih groovy gitu ya. Itu gimana loh? Apa memang kamu juga setuju dapat yang aransemen kayak gitu sama si Lala Ilmanino, atau mungkin kayak gimana tuh? Apa mungkin ada rembukan juga gitu sebelum dikasih yang aransemennya kayak gitu? Sebenarnya kita nggak sempat rembukan sih, karena itu memang waktunya mepet banget. Ya? Habis, waktu itu kan habis diumumin grand final tuh siapa aja, kita Liodra sama Tiara. Akhirnya besoknya langsung itu kita langsung rekaman, dan ya kita tahu lagunya juga hari H gitu, saat itu juga. Dan aku dikasih yang versi upbeat gitu. Sebenarnya aku sempat bertanya-tanya sih, kenapa aku dikasih yang upbeat ya, padahal suara aku kalau dibanding Liodra aku lebih slow gitu. Suara aku lebih apa ya? Lebih cocok yang ke lagu slow-slow gitu ya. Gitu. Sendu. Cuman ya kata mereka ya mungkin ini suatu tantangan buat kamu gitu. Akhirnya aku ya udah jalanin aja yang versi upbeat ini, ternyata juga nggak lanjut lah, bisa lah gitu. Keren parah loh, sumpah lagunya itu begitu langsung keluar langsung tuh itu masukin lagunya di radio, diputerin terus lagi malahan. Sampai itu teman-teman di radio tuh pada bilang itu lagunya andalan Caetun kalau pada siaran gitu katanya. Oke, Tiara, sekarang lagi kalau perasaan kamu gitu, nyangka nggak sih bisa jadi juara Indonesian Idol, juara 2 gitu Indonesian Idol season ke-10 kemarin? Nggak pernah nyangka sama sekali. Dari judging aja aku udah kebanyakan apa ya, sebenarnya ini salah ya kalau aku merasa insecure, karena memang aku tuh mikir sih kan aku cuman anak wedok dari Jember gitu ya kan, itu kota kecil mungkin ya nggak akan dilihat juga gitu. Nah aku mikirnya gitu, cuma itu salah teman-teman kan. Jangan pernah berpikiran kayak gitu, karena di sini aku juga bisa membuktikan walaupun dari kota kecil yang mungkin pernah dipandang sebelah mata, tapi aku bisa membuktikan bisa runner up kok gitu, bisa jadi sampai sini gitu. Dan kalau mau dibilang juga kayaknya sepanjang sejarah Indonesian Idol kamu satu-satunya peraih titanium tiket di Indonesian Idol yang sampai ke grand final gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu ya. Keren banget sih. Awalnya yang sempat ragukan sama dewan juri, sampai waktu di audisi tuh si Anang yang asalnya Jember sama kayak kamu. Sumpah kok dia bisa nggak kasih yes gitu ya. Untung diselamatin sama Bang Judika waktu itu ya. Sebenarnya Mas Anang, Om Anang itu dia belum memutuskan. Belum memutuskan gitu ya. Iya, masih bulot aja ngomongnya gitu. Terus Bang Judika kayak kelamaan gitu, langsung dikasih aja titanium gitu. Oke. Wah, keren parah sih Tiara. Tapi terbukti ya kamu memberikan penampilan yang setiap minggunya itu selalu naik gitu penampilan kamu. Itu ngikutin terus loh penampilan kamu tuh.
Oke, kita sekarang kembali melihat gitu ya. Single keduanya seorang Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta. Oh, ini lagunya super duper bikin baper dan galau nih Tiara. Kamu ngerasain itu nggak sih kalau nyanyiinnya? Sebenarnya kan aku nggak pernah masuk ke dalam ceritanya. Maksudnya aku nggak pernah ngalamin. Cuman aku mahamin aja gitu isi liriknya apa sih. Akhirnya aku ya berakting seakan-akan aku juga pernah, jadi aku bisa ikutan baper gitu. Oh iya, oke deh. Dan yang lebih kerennya lagi nih, semalam Edwin cek di YouTube single musik video kamu untuk Terlanjur Mencinta, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta ini sudah 10 juta viewers nih Tiara. Keren parah, sumpah. Alhamdulillah, pagi ini udah 11 juta Kak. Udah 11 juta ya hari ini ya? Iya, pagi ini barusan. Sumpah, dan kamu trending 1 loh lagunya di YouTube ya? Iya makanya ya ampun, aku gak nyangka sama sekali. Aduh, sumpah deh, keren parah sih kamu Tiara. Ini bisa diceritain dong gimana sih proses pembuatan lagu Terlanjur Mencinta dan jalan ceritanya tuh kayak gimana sih lagu ini nih? Oke, jadi terjadinya lagu Terlanjur Mencinta ini kan dibagi menjadi 3 orang kan, dikasih ke 3 orang gitu kan. Nah itu karena awalnya di panggung Idol itu, waktu itu masih Yovie Widianto, dia sebagai bintang tamu gitu. Terus kita disuruh nyanyiin lagu dari dia, waktu itu cuman refnya aja sih, dia baru dapat refnya aja. Terus suruh kita bertiga nyanyiin bareng-bareng di atas panggung waktu itu. Nah akhirnya kan masyarakat, fans masing-masing udah pada tahu kan, Terlanjur Mencinta Tiara, Terlanjur Mencinta Ziva, Terlanjur Mencinta Leodra. Jadi nggak mungkin juga mau dikasihkan ke salah satu orang gitu ya. Nah, akhirnya udah tahu semua. Akhirnya udah dikasih ketiganya, cuman dengan aransemen yang berbeda sesuai karakternya masing-masing gitu. Sebenarnya ceritanya tentang ini sih, aku ya sebagai cewek yang udah terlanjur mencinta sama cowok yang ternyata tanpa sepengetahuan aku, dia sudah punya cewek lain gitu. Cuman karena aku bucin gitu kan, mau-mau aja gitu di madu, kayak gitu. Gak pernah aku gak pernah gitu loh, Re. Oh iya, hanya cuman jalan cerita aja, lagu aja Jalan gitu ya. Iya, mungkin ada yang relate gitu kalian. Oke. Tapi bener loh, ini kamu ada niat nggak sih mungkin untuk buat album kedepannya tuh? Setelah 2 single kamu, pasti ya. Iya, pasti. Tahun sih, tahun depan. Oh, tahun depan. Oke, pasti kita bener-bener tunggu banget sih proses pembuatan album kamu dan single-single selanjutnya. Iya. Oke, ini untuk teman-teman kamu si Ziva sama si Leodra gitu. Apa mungkin mereka kayak ada rasa kayak gimana gitu sehingga sih sama kamu yang kalau mau dilihat kan yang punya kamu nih yang paling ini ya paling disukain sama banyak orang gitu. Apa mungkin kalian saling mensupport atau kayak gimana nih? Dari dulu karena kita bukan di sini dengan cara yang instan yang langsung tiba-tiba proses kerja keras. Kan, karena kita proses kerja kerasnya sama gitu. Bener. Jadi kita nggak pernah saling menjatuhkan sama sekali. Justru dari dulu waktu masih dalam karantina idol itu kita benar-benar support banget satu sama lain sampai sekarang. Jadi nggak pernah yang sampai senggol bacok gitu, nggak sama sekali. Kita benar-benar support satu sama lain. Jadi siapapun yang ini kita pasti ngucapin gitu. Kita pasti saling support, saling semangatin gitu. Ih, keren banget sih. Jadi kayak sister-sister yang saling memberikan dukungan satu sama lain gitu. Oke, Tiara, ini Atun penasaran juga kira-kira di lagu Terlanjur Mencinta kamu itu apa sih kesulitan terbesar yang kamu alamin sepanjang proses penggarapan lagu tersebut tuh? Proses rekamannya atau waktu musik videonya nih? Dua-dua deh, salah satu di satu-satu dulu ceritanya. Oke, kalau waktu proses rekamannya sih nggak terlalu kesulitan ya, mungkin apa ya? Waktu itu masukin moodnya sih. Masukin moodnya, ya benar. Iya, karena aku juga nggak pernah merasakan, nggak pernah ngalamin, jadi aku pura-pura gitu kan, pura-pura ngalamin gitu. Akhirnya aku bayangin sampai
seakan-akan aku pemeran utamanya gitu dia gitu akhirnya dapat moodnya. Oke, udah rekaman selesai, akhirnya aku bikin music videonya. Yang susah itu karena aku baru pertama kali bikin video tuh sama ada teman mainnya gitu, ada cowoknya kan, si Haris ya. Di situ kita harus bangun chemistry kan. Nah, sedangkan aku kayak malu-malu gitu, aduh, gimana aku kayak kagok gimana sih ya, nggak ngerti deh pokoknya aku, aduh ini kan cowok, terus aku malu, kita harus kelihatan deket banget gitu kan, padahal baru kenal juga di hari itu juga gitu. Makanya kita pinter-pinter acting lah. Oke. Itu sih PR-nya. Keren. Terus untuk yang, itu udah sekalian ya, si sama pembuatan lagunya sama musik videonya. Oke, ini Atun penasaran juga sama hubungan kamu sama si Dul Zailani. Kan waktu di Indonesian Idol kemarin pernah dibuatin lagu juga kan sama si Dul kan, judulnya pakai nama kamu lagi, Tiara gitu. Itu gimana tuh ceritanya tuh sampai bisa kayak gitu tuh, Tiara? Ceritanya kenapa terlahirnya lagu Tiara itu karena di panggung Idol lagi. Jadi gitu. Banyak story-nya ya di Idol ya. Iya, banyak story-nya sampai sekarang gitu. Dia dikasih challenge sama Kak Daniel Mananta untuk bikin lagu spontan gitu di sampingku. Jadi kenapa itu jadi judulnya Tiara, karena waktu itu aku gitu yang di sampingnya gitu. Kalau yang lain mungkin ya jadinya nama yang lain gitu. Bisa jadi ya. Jadi kebetulan ada aku di situ, jadi tentang aku lah lagunya gitu. Oke. Tapi apa ya kalau mau dibilang ya, si Dul itu nyanyinya pakai perasaan banget sih. Lagunya sampai enak darah sih, juga masuk di chart Indo Top 10 di radio kita. Dan lagu Terlanjur Mencinta Kamu juga sekarang lagi peringkat pertama nih di Indo Top 10 Suara Timur FM nih. Banyak banget nih pendengar radio Suara Timur yang request lagu kamu nih. Alhamdulillah, makasih guys. Oke deh, kalau gitu yang terakhir mungkin ya, kamu bisa kasih apa ya, kayak quotes atau mungkin motivasi gitu buat mitra setia radio Suara Timur FM di rumah, di Kupang juga, di Nusa Tenggara Timur yang lagi dengerin kamu sekarang, biar bisa berprestasi di usia muda. Kamu masih 18 tahun tapi bisa meniti karir yang benar-benar gemilang sekarang tuh kayak gimana nih? Oke, jadi buat semua yang lagi dengerin kita, untuk seluruh Indonesia yang lagi dengerin kita ini, tolong jangan merasa, pokoknya jangan underestimate diri kalian sendiri gitu. Jangan seperti aku yang dulu gitu. Kalian harus tunjukin walaupun kalian masih muda nih, kalian tuh pasti punya mimpi yang tinggi gitu, dan jangan sekedar mimpi aja, kalian harus gapai dengan seluruh kerja keras kalian gitu. Capek memang, sakit memang gitu, cuman itu yang kalian mau. Jadi kalian harus jangan gampang mengeluh, kalian harus bekerja keras, ini juga demi kalian gitu. Untuk walaupun kalian di kota-kota kecil seperti aku, juga ada kesempatan buat kalian meraih mimpi kalian. Itu nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kalian harus semangat buat jalanin kehidupan kalian saat itu ya. Oke deh, keren banget Tiara, thank you so much buat waktunya, sukses terus buat kamu, ditunggu single ketiganya dan juga albumnya nanti ya. Yes, thank you. Thank you, selamat beraktivitas lagi Tiara. Bye. Bye.